Dengan kejujuran, maka sahlah perjanjian dan tenanglah hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada edisi rubrik akhlak islami di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kejujuran. Perlu kita ketahui bersama bahwa jujur adalah sebuah ungkapan yang acap kali kita dengar dan menjadi pembicaraan. Akan tetapi bisa jadi pembicaraan tersebut hanya mencakup sisi luarnya saja dan belum menyentuh pembahasan inti dari makna jujur itu sendiri. Apalagi perkara kejujuran merupakan perkara yang berkaitan dengan banyak masalah di dalam masyarakat kita, baik terkait dengan akidah, akhlak, maupun muamalah. Dan pembahasan muamalah itu sendiri memiliki banyak sekali cabang, seperti perkara jual beli, hutang piutang, sumpah, dan sebagainya. Jujur merupakan sifat yang terpuji, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyanjung orang-orang yang mempunyai sifat jujur dan menjanjikan balasan yang berlimpah untuk mereka. Termasuk bagian dari kejujuran adalah jujur kepada Allah, jujur dengan sesama, dan jujur kepada diri sendiri. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar, wa innar rajul la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hendaknya kalian senantiasa jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan membawa kepada surga. Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur, pada akhirnya ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang senantiasa jujur. Dan jauhilah kedustaan, karena berdusta itu membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa kepada neraka. Seorang yang senantiasa berdusta dan selalu berdusta, pada akhirnya ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Pendengar rahimakumullah, jujur bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Jadi kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, maka dikatakan benar atau jujur. Tetapi kalau tidak selaras, maka ia dikatakan dusta. Kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan. Sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Seorang yang berbuat riya tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur, karena dia telah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia sembunyikan di dalam batinnya. Demikian juga seorang yang munafik, tidaklah ia dikatakan sebagai seorang yang jujur, karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid, padahal sebaliknya. Hal yang sama berlaku juga pada pelaku bid'ah. Secara lahiriah tampak sebagai seorang pengikut Nabi SAW, tetapi hakikatnya dia menyelisihi beliau. Yang jelas, kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman, sedangkan lawannya, dusta, merupakan sifat orang yang munafik. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, iman asasnya adalah kejujuran atau kebenaran, dan nifak asasnya adalah kedustaan. Maka tidak akan pernah bertemu antara kedustaan dan keimanan, melainkan akan saling bertentangan satu sama lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba, dan tidak ada yang mampu menyelamatkannya dari azab kecuali kejujurannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kejujuran mereka. Di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman,
Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Pendengar rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk selalu jujur. Karena kejujuran merupakan pembukaan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada akhlak tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam potongan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Innas sidqa yahdi ilal bir." Sungguh kejujuran membawa kepada kebaikan. Kebajikan adalah segala sesuatu yang meliputi makna kebaikan, ketaatan kepada Allah, dan berbuat baik kepada sesama. Sifat jujur merupakan alamat keislaman, timbangan keimanan, dasar dalam agama, dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Baginya kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Dengan kejujurannya seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala macam bentuk keburukan. Kejujuran pun senantiasa mendatangkan keberkahan. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam dari Nabi SAW, beliau bersabda, penjual dan pembeli diberi kesempatan untuk berpikir selagi mereka belum berpisah. Seandainya mereka jujur dan membuat penjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan, maka mereka akan mendapat keberkahan dalam jual beli mereka. Sebaliknya, jika mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa yang harusnya diterangkan tentang barang yang diperjualbelikan, maka akan terhapuslah keberkahannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini merupakan bukti yang nyata. Kita dapati seorang yang jujur dalam bermuamalah dengan orang lain, rizkinya lancar saja. Orang lain berlomba-lomba datang untuk bermuamalah dengannya, karena merasa tenang bersamanya dan ikut mendapatkan kemuliaan dan nama yang baik. Dengan begitu sempurnalah baginya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pendengar, tidaklah kita dapati seorang yang jujur melainkan orang lain senang dengannya. Orang lain akan memujinya, baik teman maupun lawan merasa tentram dengannya. Berbeda dengan seorang pendusta, teman sendirinya pun tidak akan merasa aman, apalagi musuh ataupun lawan. Alangkah indahnya ucapan seorang yang jujur, dan alangkah buruknya perkataan seorang pendusta. Orang yang jujur ketika ia diberi amanah, baik berupa harta, hak-hak, dan juga rahasia-rahasia. Kalau kemudian ia melakukan kesalahan atau kekeliruan, maka kejujurannya dengan izin Allah akan dapat menyelamatkannya. Sementara pendusta, sebiji sawi pun ia tidak akan dipercaya. Jikapun ia terkadang diharapkan kejujurannya, itu pun tidak mendatangkan ketenangan dan kepercayaan manusia kepadanya. Dengan kejujuran, maka sahlah perjanjian dan tenanglah hati kita. Barang siapa yang jujur di dalam berbicara, di dalam menjawab, di dalam memerintah kepada yang ma'ruf, melarang kepada yang mungkar, di dalam membaca, berzikir, memberi, mengambil, maka ia di sisi Allah dan sekalian manusia dikatakan sebagai orang yang jujur. Ia akan dicintai, dihormati, dan dipercaya. Kesaksiannya merupakan kebenaran. Hukumnya adil, muamalahnya mendatangkan manfaat, majlisnya memberikan barokah karena jauh dari riya mencari nama. Tidak berharap dengan perbuatannya melainkan kepada Allah, baik dalam salatnya, zakatnya, puasanya, ibadah hajinya, diamnya dan pembicaraannya, semuanya hanya untuk Allah semata. Ia tidak menghendaki dengan kebaikannya tipu daya ataupun khianat. Ia tidak menuntut balasan ataupun rasa terima kasih, kecuali kepada Allah. Menyampaikan kebenaran walaupun pahit, dan tidak mempedulikan celaan para pencela dalam kejujurannya itu. Dan tidaklah seorang bergaul dengannya, melainkan merasa aman dan percaya pada dirinya, terhadap hartanya dan keluarganya. Dengan demikian dia adalah penjaga amanah bagi orang yang masih hidup, pemegang wasiat bagi orang yang sudah meninggal, dan sebagai pemelihara harta simpanan yang akan ditunaikan kepada orang yang berhak. Pendengar rahimakumullah, seorang yang beriman dan jujur, tidak berdusta dan tidak mengucapkan kecuali kebaikan. Berapa banyak ayat dan hadis yang menganjurkan untuk jujur dan benar. Sebagaimana firman Allah yang berikut ini dalam surah Al-Maidah ayat ke-119.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an, dzalikal fawzul azim. Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kejujuran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Itulah keberuntungan yang paling besar. Kemudian di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-23, Allah Ta'ala berfirman, Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita mengenai kejujuran pada kesempatan kali ini, dan insya Allah pembahasan akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.